Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi cerita seputaran dunia spiritual, kebatinan, pergaiban. Walaupun kepala ini agak puyeng, jadi saya ini nggak bisa pakai yang ada misalnya kepala itu nggak bolong di sini kan, ini kan berbeda dengan ini khusus ciri khas Bali. Ini cocok buat saya dipakai. Kalau yang ini tertutup kepala saya itu seolah kalau apa tengah kepala ini ada istilahnya mun-munan kalau bahasa Sunda ini. Kalau tertutup suka puyeng gitu. Tapi kalau istilahnya memakai helm perjalanan berapa hari juga ya kuat gitu. Walaupun sebenarnya kepala kan tertutup. Cuma entah kenapa gitu. Kalau memakai yang kayak gini, kopiah atau apa topong yang buat sembahyang tuh kalau saya makanya nggak pernah pakai kayak gini ya kopiah atau apa buat sembahyang gitu. Mendingan polos aja gitu gak pakai. Ini karena mau bikin konten saya pakai kayak ginian. Dari kemarin pakai ini, tapi yang kerasa itu sekarang kayak puyeng kepala tuh, kayak migrain. Tapi kalau ini mudah-mudahan enggak, kan udah berapa kali coba pakai inian ciri khas Bali ya, nggak ada efek gitu, biasa aja gitu. Karena mungkin kalau di pergaibannya saya itu kan ke titisan Eyang Agung. Kalau Eyang Agung tuh rambutnya diikat di sininya, gaibnya itu. Jadi begitu masuk ke saya ibaratnya kalau pakai ini mungkin kuncung putihnya tuh ketutup kayaknya. Jadi mungkin gitu yang karena saya udah berapa kali coba pakai kopea ya ke masjid kan paling berapa menit itu pasti puyeng gitu. Tapi kalau yang pakai ginian yang para ini mun-munan nggak ketutup ya biasa aja, biasa normal gitu, nggak ada perasaan apa rasa puyengnya gitu. Baiklah, untuk melanjutkan cerita eh, pengalaman, sharing pengalaman. Untuk kali ini saya akan menceritakan ke masalah misalnya mungkin pergaiban perhodaman yang dulu tahun 2008, karena saya itu pernah menaklukkan ya penguasa gunung situ, ada raja bangsa gaib gitu dari jenis naga. Saya sampai perang di situ, tapi bukan perang saling untuk membantai, bukan, untuk sekedar menjajal kekuatan gitu. Itu ada jenis 13 jenis naga gitu di Nusantara ini. Jadi warna jenis naga itu ya sisiknya itu berbeda-beda gitu. Ada yang kayak sisik hitam, ada yang kayak coklat gitu, tapi jenisnya naga gitu, cuma warna sisiknya yang berbeda-beda. Nah ternyata yang rajanya itu kan ada naga yang putih itu kayak putih susu, ada yang kayak hijau lumut, ular naga tapi hijau lumut, ada yang hijau biasa gitu kayak hijau daun gitu, daun pisang gitu. Nah yang rajanya itu yang warna naga emas gitu, jadi sisiknya tuh kayak emas mengkilatnya, itu rajanya tuh. Nah, saya tuh pertempuran di situ ya, akhirnya yang naga emas itu bisa dikalahkan. Akhirnya dia tuh bertanya kepada saya itu, mau apa kamu gitu, karena sudah setelah takluk
Akhirnya ya ada permintaan gitu, saya tuh meminta satu benda gitu. Ya mungkin kalau buat ahli-ahli hikmah atau paranormal pasti tahu lah. Benda yang saya pinta tuh jenis Batara Karang gitu. Jadi orang yang mempunyai yang menguasai ilmu Batara Karang tapi meninggal ribuan tahun atau ratusan tahun ke belakang itu meninggalnya nggak diterima bumi gitu. Tapi keilmuannya itu menyatu di barangnya itu di BK itu yang Batara Karang. Setelah ya istilahnya dikabulkan gitu. Tapi ya kenyataannya tuh yang istilah sekarang tahu-taunya jenglot gitu. Jadi BK Batara Karang sama jenglot itu ada perbedaan gitu ternyata. Jadi kalau BK ini ilmunya tuh di jasad di bendanya itu yang berupa kayak mumi tapi ukurannya kecil itu. Dia bisa pergi-pergi menghilang datang lagi muncul kadang-kadang ya kecepatan kayak kecepatan kilat ya. Datang dan perginya gitu. Kalau ini bukan jadi jenis jenglot. Ya kalau jenglot tuh sama hampir sama bentuknya kayak mumi gitu. Cuma seperti boneka gitu. Kalau jenglot itu. Tapi bermacam-macam kan jenis boneka tuh ada yang jenis boneka ular gitu. Kalau ini kayak yang bertaring gitu kan. Matanya tuh benar-benar menyala itu. Waktu pertama dapetin itu ya waktu dites memang ada kekuatannya anti cukur. Waktu matanya menyala merah itu. Nah, sewaktu-waktu pernah ya berapa bulan kemudian mungkin uh, ada yang meminta katanya ada orang pintar di Surabaya itu yang bisa untuk meritualkan jenis jenglot itu gitu. Ya, kemudian yang penghubungnya mediatornya kebetulan saya itu temen yang orang Bandung gitu. Jadi yang mengundang saya itu yang ngundang itu orang Bali. Orang Bali itu si pendana yang mau istilahnya minta bantuan gitu ke sepuh orang pintar di Surabaya. Kalau nggak salah namanya Pak Anton Paranormal gitu. Beliau bisa membantu si orang Bali itu dengan catatan harus ada barang berupa apa aja yang penting ada kekuatannya anti cukur istilahnya waktu itu. Kalau saya bilang tuh nggak waktu pertama muncul memang dites ya jelas anti cukur gitu. Karena misalnya saya dipegang oleh saya tuh berapa orang berjejer itu tapi salah tangannya itu saling pegangan lah kalau nggak salah ada 7 orang berapa orang. Nah yang ketujuh ini dites itu kekuatannya ada anti cukur gitu di barang yang jenglot yang saya punyai itu gitu. Nah akhirnya ada yang orang yang butuh bantuan lah istilahnya yang orang Bali itu mengundang saya ya melalui mediator yang orang Bandung mengundang saya untuk datang ke Bali gitu. Ya akhirnya saya berangkat ke Bandung karena dari Bandung baru naik bis yang langsung ke Denpasar Bali gitu. Nah sewaktu selama di perjalanan itu kan Pak yang ngundang itu namanya Pak Wayan Ari Sutama orang Gianyar sebenarnya. Beliau tuh sama orang pinter juga gitu sebenarnya. Dia mendeteksi barang dari mulai berangkat dari Bandung sampai Brebes itu dia mengatakan kekuatannya bisa nyampe ke Bali gitu yang jenglot yang saya pegang itu auranya sampai ada mungkin ada gimana lah getarannya yang sampai ke Bali jauhnya itu yang barang yang saya pegang itu yang saya bawa itu sampai Jember masih kepantau sampai Banyuwangi kepantau getaran masih kuat gitu kata Pak Wayan itu. Nah begitu kan kita naiknya harus nyebrang ke Bali itu dari Banyuwangi ada pelabuhan Ketapang. Nah setelah bis masuk ke kapal dan penumpang kan pada keluar gitu. Saya naik ke atas lihat lautan gitu, lautan yang di selat Banyuwangi itu. Saya mengucapkan begini kira-kira kepada semua penghuni
yang ada di Bali gitu, tapi maksudnya penghuni gaibnya gitu, para leak, para apa gitu. Saya mau ke sana. Kalau kamu merasa panas istilahnya sama saya itu, silakan keluar dulu, pergi dulu lah dari Bali gitu. Tapi kalau kamu tidak keluar juga nggak apa-apa, karena saya bukan niatnya untuk mengusir sebenarnya kan. Itu yang saya ucapkan waktu di kapal itu. Itu pas nyampe Gilimanuk, di pelabuhan Gilimanuk itu jam 11 malam. Nah, sedangkan Pak Wayan tuh udah standby di Denpasar, mau ngejemput karena bis sampai Denpasar gitu. Jadi begitu jam 11 malam nyampe Gilimanuk, mobil kan baru sandar, langsung jalan ke Denpasar. Lupa lagi berapa jam gitu ya dari Gilimanuk ke Denpasar itu. Nah, Pak Wayan sudah yang jemput tuh yang punya hajatnya istilahnya udah ada di Denpasar nunggu sama. Akhirnya kan kita ngopi dulu sebentar gitu. Begitu turun dari bis, nyamperin Pak Wayan yang udah standby nunggu. Beliau tuh tanya gitu, tadi nyampe apa Gilimanuk jam berapa? Tadi tuh jam 11 gitu, karena saya lihat tuh begitu mau sandar tuh ya jam 11 baru keluar dari bis gitu. Oh, emang kenapa Pak, kata saya tuh. Kok ini katanya getarannya hilang gitu. Ya udah kita ke rumah aja gitu. Jadi dari Denpasar naik mobil Pak Wayan itu ke Gianyar gitu. Mungkin lebih dari jam 3-an lah misalnya ke Gianyar, hampir mau subuh ke rumah Pak Wayan itu. Akhirnya kan di ruangan tuh memang Pak Wayan tuh termasuk salah seorangnya tokoh, salah satu tokohnya orang agama Hindu gitu. Banyak barang-barang bangsa keris, puja apa, tombak apa segala macam lah segala macam. Cuma kebanyakan tuh kayak keris yang banyaknya tuh. Ada keris yang eluk, ada yang keris lurus biasa gitu. Sampai dilihat di ruangan itu. Akhirnya Pak Wayan tuh ngambil gitu. Ini katanya buat penjagaan, kata Pak Wayan itu. Tapi kan beliau tuh begitu udah nurunin di meja, ngedeteksi barang, katanya kok nggak ada hodamnya, kata Pak Wayan. Oh ini begini ya, emang kenapa? Kok ini nggak ada, katanya. Kata Pak Wayan tuh nggak ada hodamnya. Terus Pak Wayan ngambil lagi, dites kok pada nggak ada gitu. Akhirnya sampai ngeluarin yang peti besar itu ternyata barang-barang semua yang kayak gitu, yang kayak keris segala macam lah, pernak-perniknya banyak gitu Pak Wayan tuh. Sampai dikeluarin semua tuh di satu-satu dites, pada kosong katanya. Sampai di meja itu numpuk itu bangsa perabotan Pak punya Pak Wayan itu. Sampai dia tuh setiap ngetes tuh sampai kayak orang bingung gitu. Karena kenapa biasanya nggak kayak gitu gitu. Saya juga nggak ngerti gitu, awalnya ya nggak ngerti kenapa gitu. Sampai akhirnya besok apa siang nunggu kabar dari Pak Anton namanya, yang orang apa paranormal yang dari Surabaya itu. Nggak muncul-muncul, ditunggu di Bali itu. Sampai akhirnya kita di Bali sama Pak Wayan ya jalan-jalan aja jadinya. Jadi apa jalan-jalan ke Ubud, Kintamani, terus sama Pak Wayan diantar. Itu selama 4 hari nungguin namanya paranormal itu yang dari Surabaya tuh nggak sama sekali nggak datang. Nggak tahu kenapa, ada alasan apa nggak tahu gitu. Sampai 4 harinya itu si barang-barangnya tetap kata Pak Wayan tuh pada kosong gitu. Yang biasanya ada auranya gitu kata Pak Wayan. Ya udah akhirnya kan yang ditungguin acaranya yang katanya mau ngerjakan yang barang yang saya bawa tuh ternyata Pak Wayan nggak hadir gitu, Pak Antonnya nggak hadir yang dari Surabaya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang gitu. Ya misalnya naik bis lagi dari, kan diantar lagi ke Denpasar, dari Denpasar naik bis lagi yang mau langsung ke Bandung lagi gitu. Tapi begitu udah nyebrang, udah nyampe apa namanya, bukan lewat Jember apalah namanya ya,
Sudah nyampe situ baru ada telepon lagi dari Pawayan. Kok ini katanya auranya ada lagi gitu. Termasuk di barang-barangnya Pawayan juga yang tadinya kerisnya pada kosong selama 4 hari itu. Dari perabotan Pawayan yang semuanya jimat-jimatnya pada kosong itu, begitu saya udah nyampe di, perkirakan udah nyampe Jember lewat lah gitu. Jadi ada telepon ini katanya auranya ada lagi. Akhirnya teman yang dari Bandung itu kan bilang, ini kan udah tanggung naik bis. Naik bisnya udah tanggung, udah nyampe di perjalanan kita kan udah bayar langsung gitu kan untuk tujuan Bandung gitu. Akhirnya ya udah nanti aja Pak, kapan-kapan kita balik lagi, niatnya kan udah lain gitu, niatnya kita udah mau pulang kan. Nah ya disitulah cerita, pada saya cuma bilang dikhususkan untuk penghuni gaib yang ada di Bali gitu, yang dimaksudkan kepada leak-leak gitu, yang menguasai ilmu leak gitu. Tapi ternyata yang pada pergi itu termasuk di hodam barang-barangnya Pawayan itu gitu. Sampai pada kosong gitu. Tapi begitu saya kembali lagi ke Pulau Jawa, ya nyampe Jawa Timur istilahnya, itu pada hadir lagi gitu. Gaib-gaibnya pada masuk lagi hodam-hodamnya ke barang-barangnya yang Pawayan juga gitu. Nah disitulah jadi ada kekuatan yang bisa memerintahkan sebenarnya. Cuma masalahnya mereka itu pada pergi karena takut. Apa memang saya ngucap, karena ucapan saya itu langsung semuanya bangsa hodam yang disuruh pergi keluar dari Bali kan. Karena saya pikir kan takut istilahnya kepanasan apa gimana, karena seolah-olah saya itu udah punya keyakinan, beda beda paham kan, beda keyakinan antara gaibnya yang di Bali itu kan kebanyakan bukan Islam lah istilahnya gitu. Akhirnya saya ngucapin gitu gitu. Biar nggak ada bentrok sebenarnya gitu. Bukan mau mengusir sebenarnya. Karena saya juga kalau ada yang merasa tidak kepanasan oleh saya, karena niatnya kan bukan mau meruqyah atau menumbal tempat kan, tujuannya ke Pawayan itu. Tapi dikhawatirkan yang lain merasa karena hadirnya saya itu panas istilahnya, ya akhirnya disuruh pergi dulu gitu. Memang itu selama 4 hari, termasuk di barang-barangnya yang punya Pak Wayan itu hodamnya pada enggak ada, pada pergi. Karena itu Pak Wayan sendiri yang bilang gitu. Beliau yang kan yang punya barang-barangnya, beliau sendiri tahu mungkin kekuatan. Nah di sini kita bisa ngambil pelajaran juga. Mungkin di Pak Wayan juga dia bisa disebutkan orang pintar karena punya hodam. Hodam ini bisa tadinya menyerapkan di satu tempat, masih di Bali misalnya. Akhirnya setelah mandi segala macam kan bisa hodamnya nempel. Nah begitu saya datang teh hodam yang nempel yang jadi perewangannya Pawayan tuh pergi. Akhirnya dia tuh nggak bisa apa-apa gitu istilahnya, nggak bisa mendeteksi barang yang ada di misalnya yang dia punya gitu. Padahal bukan, bisa jadi di barangnya memang nggak ada, termasuk yang mendampingi Pawayan juga apa hodamnya ilmunya pergi. Akhirnya dia tuh nggak bisa ngetes gitu. Kalau saya kan nggak kepikiran, cuma itu bisa jadi kayak gitu. Dia bisa mempunyai kemampuan karena ada perewangan gitu istilahnya. Berhubung saya istilahnya bukan diusir, ya suruh pergi dulu gitu si perewangannya itu, tapi nggak ditujukan punya Pawayan sebenarnya, cuma sebalik semuanya gitu. Jadi para gaib yang tinggal di Bali, yang di Gunung Agung itu di mana, untuk silahkan pergi dulu istilahnya. Takut-takutnya apa merasa kepanasan istilahnya kalau saya masuk ke situ. Tapi setelah sampai di Banyuwangi lagi atau di Jawa Timur lagi, Pawayan kan laporan lagi bahwa itu hodamnya ada lagi. Jadi soal pada setelah saya nyebrang dari Bali baru itu hodam pada masuk lagi istilahnya, pada masuk lagi ke Bali, ke benda-benda istilahnya kayak gitulah. Nah kemarin juga nih udah 2 mingguan ke belakang gitu. Saya pergi ke Sumatera karena ada undangan yang punya barang jenisnya rantai babi itu. Ya katanya dia itu mempunyai 3 barang. Ya saya pikir kalau yang punyanya udah si sana legowo hatinya mau mewariskan itu bendanya, barangnya, istilahnya jimatnya, ya mungkin barangnya bisa datang.
Akhirnya saya meluncur ke Sumatera dari Bengkulu itu. Ternyata orangnya ridho tapi barangnya nggak mau nemuin karena dia panggil sama yang punya yang misalnya dipanggil juga nggak mau datang. Jadi kayak yang takut gitu ngadepin saya itu. Barangnya nggak mau hadir. Padahal itu udah biasa apa orang itu gunakan gitu. Dipanggil hadir gitu, panggil hadir untuk penjagaan segala macam itu bisa gitu. Karena itu udah pegangan dia. Tapi begitu saya datang ke rumahnya itu barang nggak mau nongol gitu, nggak mau datang dipanggil juga. Sampai malam itu nggak. Besoknya kan kita ada ke ke tempat acara daerah lain, coba dipanggil tetap nggak hadir gitu. Akhirnya pas malam ketiganya yang nginep lagi di situ, sampai kita tuh katanya ini harus jauh dari rumah tinggalnya gitu kan, karena ada anak kecil yang misalnya sensitif kalau ada hadir gaib itu langsung kayak orang yang muntah-muntah. Akhirnya kita tuh menjauh dari situ, itu jaraknya mungkin lebih dari 150 meter dari rumah itu ke saung itu. Akhirnya kita ritual lagi lah istilahnya di saung itu malam-malam itu. Tapi tetap aja gak mau hadir itu yang dipanggil tuh yang jenis RB-nya itu. Sama BK ada juga dia tuh punya BK gitu. Dipanggil semuanya nggak ada yang datang. Akhirnya ya udahlah, mungkin belum saatnya bagian, cuma beliau tuh ngasih namanya aja gitu untuk saya panggil gitu. Cuma sampai sekarang itu barang ya nggak mau datang gitu. Ya udahlah mungkin bukan rezekinya. Nah, ada 3 hari ke belakang juga kan ada yang datang, misalnya punya, katanya ada yang punya wesi kuning anti cukur. Nah, orang mediator ini ngasih tahu ke saya tuh jam 2 lewat siang gitu. Kang, malam ada di rumah nggak? Kata saya ada gitu. Nggak kemana-mana. Yaudah, nanti malam saya mau ke sono, ini ada yang punya anti cukur. Katanya jenisnya besi kuning gitu. Itu jam 2 siang, begitu itu langsung ada yang datang. Ya hodamnya gitu. Saya tanya, emang kamu kuat? Kata saya. Ya dia tuh sampai ampunan gitu. Ampun para lu. Nggak berani gitu istilahnya kalau dia mau menampilkan kekuatannya anti cukurnya gitu. Ya udah kalau gitu. Ya, tapi saya itu nggak bilang bahwa hodamnya telah datang gitu kan. Dia itu nggak bakalan kuat deh ke rumah ini pasti jebol gitu. Tapi saya nggak ngasih tahu begitu. Karena udah saya tunggu biar dibuktikan gitu. Ya akhirnya setelah lepas Isya yang orang itu yang punya barang sama ini yang dijemputnya mediator kan banyak kan sampai 6 orang. Saya tunggu di rumah. Nah sebelum pengetesan karena memang harus dibilangnya jangan tes gitu harusnya mencari ciri gitu. Yang saya cari itu cirinya yang anti cukur itu gitu. Tapi sebelum pelaksanaan mencari ciri itu atau pengetesan lah kasarnya itu saya udah bilang gitu. Tadi hodamnya udah siang tuh udah datang. Dia ini gak kuat, gak mau gitu dites kekuatannya di depan saya gitu. Tapi yang punya barang kadang-kadang kan bicaranya tinggi juga sih yang punya barang bilangnya oh ini kan udah dites anti gunting dan pernah ditembak juga katanya nggak mempan gitu. Ya udah kita buktikan di depan orang itu yang pada ngumpul itu. Pas dibuktikannya itu memang nggak ada sama sekali perlawanan, langsung prung aja gitu, langsung putus gitu. Karena saya pertama dengan benda besi dengan senok dan segala macam kan bisa yang tumpul itu dipukulkan bisa. Terus yang terakhir itu ya pakai silet gitu. Jadi harus anti cukur tuh harus dites anti pakai silet gitu. Sebenarnya ya nggak mesti pakai silet, bisa pakai gunting segala macam bisa kan. Yang intinya yang benar-benar tajam gitu kan, mau pakai golok, mau pakai pisau itu bisa aja. Cuma ya itu kebetulan ya saya pakai silet aja gitu. Karena pernah dulu yang jenglot saya itu di tesnya pakai silet gitu. Begitu silet ke rambut nggak putus, ke kulit juga ya nggak, ke baju juga nggak mempan. Cuma benda kalau yang punya saya yang jenglotnya itu udah saya bakar gitu si bendanya ini yang namanya jenglotnya. Jadi biar pikiran kita tuh nggak punya sandaran gitu mentang-mentang punya benda itu gitu.
Karena kenapa? Karena kalau jenglot itu si kekuatannya bukan di bandanya, dibakar juga bisa, hancur gitu. Di yang punya gitu. Kebetulan kan gaib itu mengasihkan ke saya, jadi seolah udah merasuk di sini gitu, kekuatan yang jenglot. Tapi tidak bisa diatraksikan gitu. Jadi seolah ini jenglotnya anti cukur, oh berarti saya anti cukur, enggak juga. Mungkin buat penjagaan kalau saya terancam baru itu kekuatan suka ada gitu. Tapi nggak mesti harus anti cukur gitu kan. Kekuatannya itu yang muncul karena ya tergantung keadaan, keperluannya gitu. Tapi nggak bisa dipakai buat sok-sokan gitu. Mentang-mentang oh kita punya benda ini dulu, tapi itu sebenarnya udah dibakar itu, jadi udah wadahnya itu sudah nggak ada gitu. Nah kalau BK itu di bendanya, kalau bendanya ada berarti kekuatannya ada di situ. Kalau hilang kemana perginya ya udah berarti nggak ada gitu. Tapi kalau BK itu ke apa? Begitu kita pikirannya ingat ke benda yang kita punya itu langsung gitu hadir aja di depan gitu. Kalau jenis Batara Karang tuh. Kalau jenglot enggak ya tidur aja di mau kasih peti segala kotak kecil gitu. Cuma kekuatannya si jenglot ini pasti yang dipunya ya orang yang punyanya gitu, bukan di bendanya gitu. Tapi kalau saya nggak merasa apa ya istilahnya jangan dipakai kata kaburan gitu. Walaupun oh saya kan udah menaklukkan di jenis naga itu yang banyaknya 13 jenis itu 13 orang gitu naga. Ya, jadi jangan dipakai takaburan, kesombongan walaupun dia kan udah ngasih ciri yang jenglot itu. Tapi kekuatannya ada di badan saya gitu. Karena ya sebenarnya sebelum apa punya benda itu juga begitu kita tembur sama yang naga yang jumlahnya sekian itu karena menguji kita ada apa di badan kita. Cuma jangan terheran-heran juga dengan diri gitu, jangan. Karena semuanya itu udah kehendak Allah gitu. Allah yang memberikan kekuatan ke kita untuk melawan naga itu yang sekian banyaknya. Ya alhamdulillah kan diberi kemenangan karena kenapa? Kita bersandarnya langsung ke Allah terus gitu. Untuk melawan naga yang wow lumayan pada besar-besar sebenarnya. Yang di luar logika lah kalau di film mungkin kayak Jaka Tingkir melawan siluman buaya, siluman ular, naga atau lah itulah kayak persis kayak filmnya Jaka Tingkir. Kalau di sinetron kan gitu kayak gitu. Jadi kembali lagi ada kekuatan di benda-benda juga diberi maunah gitu ya. Mau jenis batu, besi kuning, merah delima itu memang ada yang dipercaya oleh Allah untuk memegangnya gitu. Kalau saya sendiri sampai sekarang secara benda nggak punya yang punya kekuatan kayak gitu. Tapi setiap ucapan atau radius 100 meter ada orang yang punya benda anti cukur mau datang ke rumah itu pasti seolah-olah hodam tuh lapor gitu. Benar kamu nih kuat enggak gitu. Pas dibuktikan orangnya baru datang yang bawa barangnya dites memang enggak ada kekuatan anti cukurnya itu yang di belakang digembor-gemborkan kan sudah ini sudah dites anti tembak anti ini gitu. Cuma saya itu belum menguji ada misalnya ada benda yang kayak berlian yang mungkin di Eropa itu katanya berlian atau benda mustika atau yang terkutuk istilahnya karena ada kutukan gitu. Saya rasa insya Allah saya mampu untuk menetralkan kutukan yang ada di benda itu gitu. Katakan kan ada benda atau cincin atau berlian begitu dipakai ini seolah ada kutukannya gitu. Ya mungkin insya Allah gitu kalau Allah berkehendak untuk menetralkan kutukannya itu di benda-benda itu saya insya Allah bisa gitu. Kalau ada izin Allah. Karena sampai sekarang berapa orang, berapa kali kan acara ini untuk yang punya barang saya datangin ke tempatnya, kadang-kadang barangnya nggak hadir, begitu dites ya tetap ada rontok gitu. Mungkin udah puluhan apa, saking banyaknya saya udah kemana-mana gitu.
Ada yang bilang barangnya kuatin, begitu saya datang ya rontok pada jebol gitu. Kalau enggak orang yang bawa ke rumah ke tempat saya pasti kekuatan itu pada hilang gitu. Karena ya gak tahu lah yang dilihat hodam itu kan di diri. Ininya yang penting kuncinya itu kita bertauhid ke Allah aja. Jadi jangan punya tatagenan ke benda-benda jimat-jimat, jangan gitu. Langsung aja ke Allah gitu. Tapi kenapa saya mencari gitu? Tapi mencarinya ini tidak seolah-olah mungkin bukan untuk hebat-hebatan sebenarnya. Karena ada tugas lagi untuk mengerjakan atau istilahnya ngebesot gitu. Ada benda-benda di dalam bumi, kalau ada partner gitulah dengan kekuatan yang anti cukur itu untuk dikerjakan untuk mengangkat barang-barang ya seperti emas atau yang terpendam, berlian yang tersimpan gitu. Jadi tujuan saya untuk itu gitu. Kalau ada benda dicukur yang bisa berdampingan dengan saya gitu. Begitu dites mah kekuatannya ada gitu. Begitu bukan diuji coba sebenarnya, dicari cirinya itu gitu. Karena kalau saya ini ya kalau memang istilahnya lagi moodnya, powernya lagi kuat, jangankan cuma satu benda. Yang contoh tadi saya ke Bali itu bisa kodam gaibnya pada pergi gitu. Apalagi kalau niatnya udah suruh pergi, kunci aja bisa aja itu. Bisa satu kerajaan gaib pada bubar gitu. Kalau mau gitu ya. Karena memang dipersiapkan nanti gitunya kalau sudah saatnya. Kita tuh ada pertempuran gaib juga sebenarnya untuk mungkin ada sebagian yang paham masalah akan munculnya Imam Mahdi. Itu pertempuran antara Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Mesias itu. Ini menyangkut perjalanan saya juga. Saya itu pasti ada pertempuran itu. Karena ada pasukan jin yang Islam, ada pasukan jin yang kafir gitu, yang membela Dajjal gitu. Ada yang membela Islam. Saya seolah harus bakal terjadi peperangan itu. Jadi kalau mau dari sekarang juga bisa aja gitu. Kekuatan orang-orang supranaturalnya yang non muslim saya hantam sekarang nih ibaratnya itu bisa saja gitu. Cuma itu kan kalau gak ada instruksi dari langit itu berarti kesombongan kita. Jadi saya boleh menggunakan itu kalau udah benar-benar ada instruksi dan dalam kondisi ya harus digunakan. Kalau tidak ada izin dari Allah, kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Kecuali kalau nanti udah waktunya untuk menghantam ya bisa aja. Saya hantam itu yang penguasa gaibnya di segitiga Bermuda bisa saja gitu. Cuma masalahnya sampai sekarang kekuatan itu mau nitisnya ke siapa gitu. Orangnya mana gitu. Secara lahiriahnya kan pasti muncul manusianya gitu. Siapa yang punya kesaktian kayak gitu. Yang mau istilahnya pembela Dajjal, pasukan Dajjal gitu. Karena itu saya bakal kekuatannya untuk bertempur kayak gitu. Kalau buat sekarang yang kecil-kecilannya silahkan aja orang yang punya kekuatan menyandarkan ke benda itu pasti ratusan biji juga pasti jebol gitu sama saya tuh. Cuma bukan untuk menghantam, menghancurkan kalau saya sebenarnya. Untuk mencari partner, ayo bareng-bareng, barengan gitu. Jadi sama-sama sama saya gitu. Bukan untuk sok-sokan gitu. Walaupun saya mencari gitu. Karena kenapa jenis-jenis anti cukur BK, RB, besi kuning yang tadinya berioni kuat gitu ya di luar sana mungkin radius 100 meter keluar ya sel dari saya ini dites memang ada kekuatannya tapi begitu masuk tahu-tahu pada rontok pada jebol gitu. Kenapa? Karena memang di diri saya sendiri ada power yang lebih kuat daripada anti cukur yang di luar gitu, termasuk untuk menghantam kerajaan jin kafir istilahnya bisa aja gitu. Cuma itu segala sesuatunya tetap harus ada instruksi dari Allah gitu untuk menggempurnya. Karena
mereka juga diizinkan oleh Allah untuk jadi musuh kita istilahnya. Saya juga diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kita menggunakannya harus benar gitu. Karena kita pasti dipinta pertanggungjawaban dalam penggunaan kekuatan ini. Jadi gak mentang-mentang punya ini langsung, oh ini jin kafir kita hantam buat diislamin. Kalau saya gak ada tugas ke situ. Kalau buat menghancurkan kekuatan ya mungkin. Cuma tetap harus ada instruksi dari Allah untuk atau ada perintah untuk penggunaannya gitu. Jadi nggak mentang-mentang. Karena hakikatnya saya di posisi jadi di Islam. Orang lain tuh ada orang yang di Yahudi atau Nasrani itu istilahnya hakikatnya Allah sendiri yang mengizinkan orang di situ punya kekuatan juga. Saya di Islam pun diberi kekuatan juga, tapi tidak mentang-mentang seolah penggunaannya tetap nggak bisa sembarangan gitu. Nggak ada, misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah, main hantem gitu. Penggunaannya tidak seperti itu. Misalnya kalau disuruh perang baru gitu. Tapi dengan catatan harusnya memang ada ulama lagi ahli syariat yang meminta ke ahli hakikat. Oh, ini ada satu daerah kekuatan gaibannya kuat nih, tapi membawanya ke kafiran istilahnya. Udah baru setelah dipinta bantuan untuk menghantamnya mungkin bisa saja gitu. Karena Al-Mahdi itu bukan sekedar cuma lahiriah saja. Jadi bakal ada pertempuran antara gaib lagi gitu. Nah, itu dipersiapkan dari misalnya dari dulu-dulu aja, tahun ke belakang berapa tahun ini, soalnya saya itu udah dipersiapkan ke situ. Ya sering latihan lah, misalnya menjajal, bukan saling untuk saling menghancurkan sebenarnya. Makanya ada pertempuran dengan ke Alas Purwo, Gunung Lawu gitu. Saya uji gitu kekuatan itu. Cuma bukan buat untuk menghancurkan, karena semua juga makhluk hamba Allah sebenarnya, makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak mentang-mentang seorang Islam menghantam jin kafir gitu tanpa ada alasan sebab, karena hakikatnya Allah sendiri yang menjadikan dia itu Yahudi atau Nasrani. Saya kebetulan Islam gitu, termasuk di bangsa jin juga kan, ada yang agamanya Yahudi, Nasrani, ada yang Islam juga. Tapi kenapa cuma disebutkan cuma 3 gitu, 3 agama istilahnya? Kenapa Hindu, Buddha nggak masuk? Konghucu kenapa nggak masuk gitu? Yang di Al-Quran itu disebutin cuma Yahudi, Nasrani, Islam, terus ada lagi yang Majusi mungkin ya, terus Sabin gitu, ada juga agama itu. Cuma yang frontal itu yang 3 seolah-olah kekuatan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam gitu. Ini pada satu kelompok ini pasti muncul tokohnya gitu. Di Islam ada Al-Mahdi, ada Imam Mahdi. Di Yahudi istilahnya ada Dajjal gitu, yang jadi mungkin jadi pimpinannya gitu. Kekuatannya sama, kekuatan rohaninya sama, bisa saling menghancurkan sebenarnya. Dia juga lagi sekarang mungkin lagi memasang taktik strategi untuk menghancurkan kekuatan yang di Islam gitu, dengan cara lahiriah dan cara batin juga gitu. Yang Nasrani juga istilahnya pada memasang kekuatan. Kan ada yang dari Nasrani itu kelompok satanik gitu ya, kekuatan jin juga, gaib juga itu. Tapi mereka nggak, istilahnya insya Allah nggak bakalan bisa meradar gitu. Yang sebenarnya lawan dia itu siapa gitu, wujud orangnya gitu. Karena semuanya tetap hakikatnya dalangnya cuma Allah gitu. Kalau udah waktunya mungkin saya ada pengerahan kekuatan yang dari Yahudinya, juga ada pengerahan kekuatan untuk bertempur, untuk membuktikan siapa yang paling hak. Walaupun sekarang bisa aja gitu kan, cuma tetap kalau tanpa ada perintah itu kita bisa dipersalahkan gitu. Misalnya perintah belum waktunya lah, hasilnya untuk bertempur, ya udah nanti aja tunggu. Kalau udah waktunya baru.
Yuk, kita siap-siap gitu. Walaupun secara lahiriah kita itu nggak punya, saya itu nggak punya jamaah gitu lahiriah kan, kita nggak punya padepokan. Tapi secara batin, insya Allah gitu, mau menghantam atau mau gimana, kalau sesuai instruksinya kita bisa aja membubarkan para bangsa gaib yang satu gunung misalnya, kita babat habis bisa gitu. Kalau dia itu membangkang istilahnya untuk diislamkan gitu. Cuma tugasnya bukan, saya itu bukan pendakwah gitu tugasnya. Walaupun ada isyarat untuk mengajak ke makrifatan, biar Islam itu jangan cuma pahamnya syariatnya saja gitu. Kita harus paham di 4 lapisan rukun agama gitu kan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu harus paham semua itu sebenarnya tiap orang Islam itu. Jangan cuma mempelajari itu syariatnya saja, lahiriahnya saja. Jangan paham cuma aturannya saja, prakteknya enggak gitu. Pengenalannya enggak. Ya harus semuanya harus mengenal gitu. Siapa jati diri kita sebenarnya? Untuk apa kita dijadikan yang Islam, yang lain yang Yahudi, yang Nasrani? Semuanya dalangnya cuma satu, Allah. Nah, kalau kita kebetulan disimpan jadi orang Islam itu udah karunia terbesar. Ya. Udah Islam, imannya kuat, ihsannya lurus itu. Ini udah karunia Allah yang terbesar buat kita gitu. Karena orang lain dibelokkan, ditutup batinnya, pikirannya, jadi nggak bisa nerima yang hak gitu misalnya. Seperti saya diberi kekuatan, tapi jangan mentang-mentang gitu. Jadi kita juga harus tahu aturan, karena mereka juga sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah gitu. Walaupun di suatu saat kita itu soal paling ini agama yang diridhoi, tapi jangan mentang-mentang paling benar gitu. Karena mereka juga diciptakan oleh Allah untuk jadi lawan kita itu gitu istilahnya. Dalam penggunaannya nggak bisa sewenang-wenang gitu. Karena semuanya tetap bersandar atas izin. Mereka diizinkan. Kelompok yang di luar Islam ini diizinkan oleh Allah. Jadi kalau orang Islam, kelebihannya selain diizinkan ya diridhoi gitu. Sedangkan kita kan mencarinya ridho Allah. Keridhaan Allah gitu. Walaupun kita merasa saya udah yakin ini yang saya tempuh ini jalan ini yang benar, jalan Islam yang benar gitu. Cara syariat secara hakikat juga udah paling lurus gitu. Yang saya yakini sesuai dengan instruksi dari langit. Tapi jangan mentang-mentang juga gitu. Udah dikasih kekuatan, mungkin kalau udah kita hantam. Ya jangan kayak gitu, karena yang kita hantam juga yang jadi lawan itu tetap hamba Allah juga. Hamba Allah yang sengaja untuk jadi rival kita. Kalau belum waktunya ya kita pegang aja amanah ini, kekuatan itu ya kita pegang. Walaupun secara keilmuan, pergaiban, kekuatan ini tidak bisa dideteksi gitu. Ya silakan saja yang bisa nerawang gitu untuk menembus ke ibaratnya ke perjalanan saya lah gitu. Jangan orang lain, saya sendiri. Jarang yang menembus gitu. Ya pernah ketemu juga dari sekian guru lah istilahnya. Saya baru ketemu 3 orang yang ngebahas, oh kamu ini ternyata ini nih gitu. Ya udah. Cuma selebihnya itu beliau pasti ada masalah gitu. Kalau istilahnya tanpa ada adab-adaban membuka gitu jati diri tuh, dia tuh seolah kena dam gitu. Kena dam, kekuatannya pasti seperti dicabut gitu. Sampai ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Jadi istilahnya jangan culangung, kalau bahasa Sunda culangung, ngebuka hakikatnya jati dirinya ini gitu, seorang ini gitu. Biarkanlah waktu yang menjawabnya gitu, sesuai dengan skenario Allah gitu. Kapan mau munculnya atau kapan harus bergeraknya terserah Allah. Saya juga menyandarkan ke Allah. Sebagai hamba Rabbani kita tuh ya nunggu instruksi dari langit segala sesuatu. Kita itu ibaratnya wayang digerakkan oleh dalang gitu, istilahnya kayak gitu. Untuk penggunaannya, kekuatan yang diberikan oleh Allah juga terserah Allah gitu, kapan gitu. Jangan punya
istilahnya kehendak sendiri lah dalam penggunaannya gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu, ini udah 45 menit lebih. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Semoga yang mendengarkan cerita sharing saya bisa menangkap apa yang saya uraikan gitu. Mungkin gitu aja. Nanti untuk pelengkapnya kadang-kadang saya itu suka ada di deskripsi gitu ya, untuk melengkapi apa yang saya uraikan. Kalau nggak ada ya mungkin yang saya ucapkan ini di dalam video ini harus benar-benar bisa menangkapnya gitu. Yang bisa diambil hikmahnya, yang baiknya silahkan ambil, yang jeleknya nggak usah misalnya itu yang satu bisa jadi contoh, yang jeleknya jadi pientengen, misalnya jadi cerminan gitu, yang nggak benernya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.